Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita absen dulu, nanti di absen ya. Untuk setiap ketua kelas dilaporkan kepada ibu siapa aja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir hari ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Untuk materi prakarya hari ini, untuk semester genap ini, hampir sama seperti semester ganjil. Kita belajar tentang kerajinan, kita pelajari tentang kerajinan limbah keras. Yang kedua, kita belajar tentang penjernih air. Yang ketiga, kita belajar tentang budidaya komoditas satwa harapan. Dan yang terakhir adalah pengolahan bahan setengah jadi dari serealia. Ayo, serealia apa? Jadi ingat lagi. Terus ada lagi yang dari umbi-umbian dan dari kacang-kacangan. Yang pertama kita belajar dulu tentang kerajinan limbah dari bahan keras. Sebelum kita masuk ke materi, saya tanyakan dulu, apa itu pengertian dari wirausaha? Yuk, ada yang tahu nggak? Jawab. Jadi, wirausahawan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang menjadi dasar, yang menjadi kiat, dan menjadi sumber daya untuk menjadi peluang usaha sukses. Jadi memang kewirausahaan adalah bisa melihat ataupun melirik hal-hal yang sekiranya di lingkungan kalian bisa dinaikkan nilai jualnya. Untuk limbah bahan keras biasanya ada beberapa cara ataupun teknik yang biasa dipakai untuk pengolahannya, karena memang limbah bahan keras itu lebih sulit daripada limbah bahan lunak. Ya, selain keras, juga dia harus menggunakan alat-alat tambahan untuk memolesnya menjadi hal yang indah. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam pengolahan limbah bahan keras. Yang pertama, sanitasi. Sanitasi berarti kebersihan, yaitu metode pengolahan sampah yang terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Berarti dibersihkan dulu ya kalau misalnya kita sudah punya limbah itu. Yang kedua, bisa juga dengan cara pembakaran, berarti dibakar terlebih dahulu. Pada pembakaran, sampah dibakar dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Kemudian yang ketiga yaitu penghancuran. Penghancuran sampah dilakukan biasanya untuk hal-hal kerajinan limbah keras yang memang harus dengan cara dihancurkan terlebih dahulu ketika penggunaannya. Kemudian limbah jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah keras. Untuk limbah bahan keras itu dibagi menjadi dua, ada yang organik dan ada yang non-organik. Organik berarti yang bisa berasal dari alam dan mudah hancur, sedangkan non-organik adalah yang tidak mudah hancur. Contoh yang organik apa aja? Yang pertama ada batu, bambu, rotan, dan kayu. Sedangkan bahan yang tadi yang organik, sedangkan bahan yang non-organik adalah dari logam, kemudian ada dari kaca, fiber ataupun serat. Di sini saya ada contoh yang kemarin pernah dipraktekkan oleh kakak kelas kalian kelas 9 sekarang. Ini dari telenan yang sudah pernah dipakai ketika ada materi menggambar, yang kemudian ibu manfaatkan dengan pemanfaatan batu. Kemudian ini ada sisa-sisa mote-mote yang biasanya ada ibu-ibu yang sukanya copot-copot. Kemudian ini ada kerang. Ini kerang hasil saya menyimpan karena ada kita bekas makan kerang, kemudian disingkirkan, dibersihkan, dicuci, direbus, disikat, yang kemudian bisa dimanfaatkan. Ini juga dari mote. Ini dari sisa bunga-bunga yang sudah copot kepalanya. Ini sisa kepalanya, jadi bisa dimanfaatkan untuk hiasan dinding. Ini bisa salah satu pemanfaatan limbah bahan keras. Kemudian yang kalian bisa bayangkan, yang bisa kalian gambarkan adalah bahwa kerajinan tangan adalah kerajinan menggunakan tangan. Dia tidak bisa menggunakan alat, bukan tidak bisa, tapi dibantu menggunakan alat. Tapi kerajinan tangan memang harus butuh keuletan, orang yang telaten, orang yang benar-benar tekun untuk memberdayakan
bahan-bahan yang sekiranya bisa dimanfaatkan di daerah-daerah kalian. Kemudian limbah bahan keras yang dapat didaur ulang, di sini contohnya kalau yang untuk keras ada tempurung kelapa, ada cangkang kerang, ada tulang belulang, ada plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Kemudian di prinsip kerajinan bahan keras, coba nanti dicek lagi. Biasanya untuk kerajinan bahan keras itu terdiri menjadi 3R yang biasanya disebut sistem 3R. Saya pakai buku cetak ini ya, kalau yang nanti dipinjam ke kelas kamu ataupun kebalik ya tulisannya, nggak apa-apa lah. Jadi prinsip limbah bahan keras yang untuk organik memiliki prinsip, yaitu pengolahan limbah keras maupun organik. Jadi organik maupun non organik itu ada 3. Pertama reduce, kedua reuse, ketiga recycle. Apa itu ya reduce, reuse, recycle? Yang biasanya dipakai untuk apa ya, kayak orang pemanfaatan sehari-hari tentang pemanfaatan kerajinan limbah. Jadi kalau sini di buku sini ada beberapa pengertian tentang reduce, reuse, dan recycle di bagian belakang sendiri. Reduce adalah biasanya memanfaatkan, reduce adalah meminimalisir. Di halaman terakhir sendiri, halaman 160, reduce adalah meminimalisir barang atau material yang digunakan. Jadi kalau misalnya kita, makanya sekarang lagi model kita ke Alfamart biasanya bawa barang sendiri, bawa wadah sendiri untuk nyimpen makanan ataupun belanjaan kita. Itu bisa juga dinamakan sebagai reduce. Jadi meminimalisir. Contoh ketika kita biasa menggunakan botol minum ataupun menggunakan botol sabun baju ataupun sabun mandi, itu kita nggak usah isi ulang terus, kita nggak usah beli botol terus, tapi kita hanya mengisi ulang. Itu namanya reduce. Reuse adalah memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Aktivitas menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Jadi kurangin aktivitas kita menggunakan barang yang sekali pakai. Kenapa? Karena akan banyak menimbulkan sampah. Yang ketiga yaitu reuse, memilih barang-barang. Yang ketiga adalah recycle, ataupun memproses kembali barang-barang yang pernah dipakai seperti serat, kertas, air untuk mendapatkan produk baru. Jadi reduce, reuse, recycle adalah salah satu prinsip dalam kerajinan. Mungkin sekian dari saya ya, kalau ada salah saya mohon maaf. Kemudian nanti saya minta saran dan kritiknya. Apakah besok untuk minggu depan saya akan mengadakan Google Meet. Jadi kita langsung tatap muka, tapi tidak selalu, tapi hanya mungkin 2 minggu sekali saya penggunaannya. Kalau saya setuju nanti tolong tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.